Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan Yesus tersebut dalam satu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13. Dengan perikop, mintalah maka kamu akan diberi. Lalu katanya kepada mereka, jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Pertanyaannya adalah, mengapa bacaan Injil yang dipilih oleh gereja tentang bagaimana kita berdoa? Yesus mengungkapkan bahwa kita harus selalu mengetuk pintu, walaupun tuan rumah sedang tidur dan enggan membuka pintu. Tetapi kita harus terus mengetuk pintu. Pada akhirnya pintu akan dibukakan bagi kita. Apa artinya, saudara-saudari? Jangan pernah kita menyerah dalam doa, walaupun kadangkala kita merasa doa kita lama dikabulkan, atau belum ada tanda-tanda untuk pengabulan doa-doa kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa kaitannya dengan peringatan Santa Maria Ratu Rosario? Doa Rosario merupakan tradisi sehat di dalam gereja kita. Di dalam doa Rosario, tanpa kita banyak mengeluarkan kata,
tanpa banyak harus merumuskan doa-doa, kita yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Bunda Maria diyakini punya akses paling dekat kepada Tuhan Yesus, karena Bunda Maria punya kedekatan rohani dan jasmani. Tuhan Yesus pernah tinggal di dalam rahimnya, dan ketika Tuhan Yesus berada bersama Bunda Maria dalam masa pengasuhan masa kecilnya, maka marilah kita bertekun dalam doa rosario, dan kita terus panjatkan doa dan harapan kita kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat kesetiaan Maria yang selalu menghantar doa-doa kami kepadamu. Semoga kami pun setia menyertai dan mendampingi sesama yang membutuhkan kami. Ya Tuhan Yesus, kami meminta di dalam nama-Mu, di dalam hati-Mu kami mengetuk, berikanlah kepada kami Roh Kudus yang selalu memimpin dan membimbing kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.